Dr. Andes Suherman MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru panelis, yang saya cintai dan saya banggakan, kandidat calon Ketua MPK periode tahun 2020-2021. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara debat tanya jawab kandidat calon Ketua MPK periode tahun 2020-2021 dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sabita Ayu Pastika yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Sebelum menuju ke inti acara, izinkanlah saya selaku pemandu acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama, sambutan Kepala SMA Negeri 5 Semarang. Acara kedua, perkenalan calon kandidat Ketua MPK beserta pembacaan visi misi. Acara ketiga, sesi tanya jawab. Dan acara keempat, penutup. Langsung saja kita ke acara pertama, yaitu sambutan dari Kepala SMA Negeri 5 Semarang, Bapak Dr. Siswanto MPD. Waktu dan tempat kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku, para siswa-siswi SMA Negeri 5 Semarang, kalian harus tetap semangat untuk belajar meski di masa pandemi ini, dan terkait dengan mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Kalian harus juga sudah mempersiapkan diri, dan ini kalian sudah mempersiapkan untuk pemilihan pengurus OSIS baru. Hal-hal yang harus diperhatikan sekarang adalah bagaimana kalian bisa mengembangkan berpikir kritis dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Seorang pemimpin harus bisa berpikir kritis, bisa mengetahui keadaan yang ada di sekitarnya, dan bisa menjadi penyelesaian masalah yang baik. Tentu saja untuk bisa berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah tidak bisa sendiri. Oleh sebab itu kalian harus menggandeng sahabat-sahabat kalian, teman-teman kalian dalam bentuk kerjasama atau yang dinamakan kolaborasi. Untuk bisa mencapai tujuan, tidak hanya dua hal tersebut, juga membutuhkan komunikasi. Komunikasi sangat penting agar kalian bisa menyampaikan ide-ide kreatif kalian, bisa menyampaikan visi-visi kalian, dan tentu saja bisa menyerap aspirasi dari berbagai elemen, dari berbagai karakter, dari sahabat-sahabat dan teman-teman kalian. Tentu saja tidak cukup tiga hal itu, harus didukung oleh kreativitas, inovasi. Inilah yang membedakan kalian dengan yang lain, yang membedakan satu dengan yang lain. Seseorang pemimpin harus bisa menjadikan dirinya berbeda dari yang lain, dan tentu saja kreativitas ini harus bermanfaat bagi orang banyak. Di samping itu, yang tidak kalah penting juga adalah disiplin, baik disiplin waktu, disiplin menghargai pekerjaan, disiplin untuk mencapai target. Ini juga harus kalian kuatkan. Disiplin inilah penting. Kemudian integritas, di dalamnya ada kejujuran, ada komitmen. Ini harus juga dilakukan oleh seorang calon pemimpin. Saya yakin kalian adalah calon-calon pemimpin yang luar biasa, yang hebat, yang punya karakter. SMA Negeri 5 adalah tempat untuk membangun, memperkuat karakter kalian. Ayo, ini kita jadikan momentum sebagai wadah, sebagai tolok ukur di mana kita nanti juga bisa berperan lebih besar. Saya yakin kalian bisa dan bisa. Tunjukkan bahwa kalian memang layak menjadi pemimpin. Pak Sis bisa berharap dan hanya berharap dan selalu berharap agar kalian bisa menjadi yang terbaik dan bisa memberikan hal yang membanggakan bagi SMA Negeri 5. Selamat berjuang dan tetap
sukses untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Siswanto atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu perkenalan calon kandidat Ketua MPK dan pembacaan visi misi. Bisa dimulai dari D. Aisyah Kurnia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Kurnia Ramadhani dari kelas 11 IPA 1 sebagai calon ketua MPK. Visi saya yaitu mewujudkan MPK SMA Negeri Mas Semarang sebagai organisasi yang aspiratif, solutif, dan profesional serta menjunjung tinggi integritas dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya. Misi saya yaitu yang pertama, mewujudkan aspirasi warga SMA Negeri Mas Semarang secara selektif dan berdasar pada nilai budi pekerti berikut. Yang kedua, mengoptimalkan fungsi dan program kerja MPK SMA Negeri Mas Semarang sehingga menjadi organisasi yang produktif. Dan yang ketiga, membangun sinergi dengan OSIS, guru, siswa SMA Negeri Semarang sehingga tercipta hubungan yang komunikatif dan suportif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya, perkenalan dan pembacaan visi misi dari calon kandidat Ketua MPK. Silakan Adi Yudhistira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Yudhistira dari kelas 11 IPA 1 sebagai calon ketua MPK. Yang tentunya saya memiliki visi dan misi. Visi saya yaitu yang mampu mengoptimalkan sistem kinerja MPK SMA Negeri Mas Semarang yang profesional, terbuka, dan berakhlak mulia untuk mewujudkan tujuan SMA Negeri Mas Semarang yang lebih sejahtera. Dan setelah itu saya memiliki misi. Yang pertama adalah menjadikan MPK SMA Negeri Mas Semarang yang lebih maju dan sejahtera. Yang kedua adalah mewujudkan MPK SMA Negeri Mas Semarang yang mendengarkan dan melaksanakan aspirasi siswa-siswi SMA Negeri 5 Semarang yang kreatif, terampil, dan inovatif. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah melaksanakan program kerja bersama OSIS SMA Negeri 5 Semarang agar bisa menjadi suatu organisasi yang bisa mengayomi dan bisa menjadi contoh bagi siswa-siswi SMA Negeri 5 Semarang yang baik. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon Ketua MPK. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab oleh Bapak Ibu guru panelis. Silakan kepada Ibu Daniel dulu. Silakan Bu. Kesempatannya, selamat pagi untuk Aisyah dan Yudi ya. Oke, selamat kalian sudah bisa sampai pada titik ini karena tidak setiap siswa bisa sampai pada posisi menjadi calon ketua MPK. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Daniel mewakili Bapak Ibu guru ini bertanya, gitu ya, bertanya terkait bahwa MPK itu kan adalah salah satu organisasi yang memiliki peranan strategis di sekolah. Nah, kira-kira kalian sebagai calon ketua MPK nantinya memiliki program unggulan apa yang dapat mendukung visi dan misi sekolah serta branding sekolah sebagai Gigi Semarang. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana strategi kalian untuk mencapai program unggulan tersebut. Ini cukup sekian ya dari Bu Daniel. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Bisa langsung dijawab oleh D. Aisyah dulu. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana strategi dan cara saya untuk merealisasikan visi SMA Negeri 5 Semarang? Yang pertama tentunya saya akan membuat program kerja dan event-event yang menyalurkan aspirasi warga SMA Negeri 5 Semarang kepada sekolah dan menginformasikan serta mensosialisasikan Gigi Semala atau branding Semala kita agar siswa SMA Negeri 5 Semarang bisa mencapai sifat yang disiplin, inovatif, gender global, serta inspiratif dan berakhlak mulia. Sekian dari saya, kalau lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, calon Ketua MPK selanjutnya, silakan Di Yudi.
lagi terima kasih atas pertanyaan dari Daniel. Saya ingin menjawab dari pertanyaan pertama, yaitu program kerja apa sih yang inovatif bagi Semala dengan adanya DigiSchool atau dengan branding SMA Negeri 5 Semarang ini. Kurang lebih jawabannya yaitu adalah melaksanakan program kerja. Sesuai misi saya yang ketiga adalah melaksanakan program kerja bersama OSIS SMA Negeri 5 Semarang, seperti membuat event-event yang kreatif, inovatif, dan terampil. Dan seperti di masa pandemi ini atau nantinya dan untuk kedepannya, saya akan implementasikan IPTEK dalam program-program kerja saya. Yang kedua adalah strategi saya untuk mencapai program-program kerja saya itu dari misi saya yang ketiga adalah dengan keteguhan dari OSIS dan MPK SMA Negeri 5 Semarang, khususnya pada MPK SMA Negeri 5 Semarang, dan seringnya MPK SMA Negeri 5 Semarang yang sering mendengarkan aspirasi-aspirasi siswa-siswi SMA Negeri 5 Semarang dan melaksanakannya sesuai dengan syarat dan ketentuan dari sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari Bapak Faisal. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah semua ini ya? Alhamdulillah. Oke, saya ucapkan selamat sudah mencapai tahap ini sebagai calon ketua MPK SMA Negeri 5 Semarang. Tentu saja tantangan ke depan akan sangat luar biasa. Salah satu pertanyaan dari kami selaku pembina OSIS berkaitan dengan MPK, kita pahami bersama bahwasanya banyak sekali kegiatan OSIS yang dilaksanakan, ya kan? Pertanyaan kami, sejauh mana peran dari MPK nanti ke depannya berkaitan dengan kegiatan OSIS yang akan dilaksanakan, program-program OSIS, termasuk dari proses proposal sampai dengan pelaporan, terutama strategi MPK berkaitan dengan laporan OSIS yang kadang lambat. Nah, mungkin perlu ada strategi khusus yang dilaksanakan agar semua kegiatan itu bisa berjalan sesuai dengan schedule yang sudah direncanakan. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Akan dijawab oleh calon ketua MPK kepada DID, silakan. Sekali lagi terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Faisal dan terima kasih atas sambutannya. Saya ingin menjawab peran MPK untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan sebelumnya seperti keterlambatan proposal dan seperti mengatur kegiatan-kegiatan OSIS. Nah, kita di sini sebagai MPK kami mengawasi program kerja dari OSIS serta juga ikut serta untuk melaksanakan program kerja karena kami OSIS dan MPK bekerja bersama. Nah, setelah itu jika ada kesalahan atau sebelum adanya kesalahan, saya yakin kami bisa menanggulangi kesalahan tersebut dengan kecepatan, langsung bergerak cepat untuk melaksanakan program proposal, misal sebelum deadline. Setelah itu komunikasi dengan guru. Nah, itu sangat penting, komunikasi dengan guru. Jika tidak adanya komunikasi dengan guru, saya yakin proposal event itu pasti tidak akan di ACC oleh guru, apalagi kepala sekolah. Kurang lebih itu. Terima kasih. Terima kasih di atas jawabannya. Selanjutnya di Aisyah, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Faisal. Peran MPK dengan program kerja OSIS, tentunya MPK itu mengevaluasi kinerja OSIS, sehingga saya akan mengevaluasi kinerja OSIS sebelumnya seperti mungkin terjadinya keterlambatan proposal atau pelaporan event. Jadi saya akan membuat peraturan atau deadline sebelum, jadi harus selesai sebelum deadline yang ditentukan di sekolah. Jadi kami akan membuat deadline sendiri yang lebih maju, mungkin hamil beberapa hari sebelum deadline sekolah. Jadi laporan dan proposal OSIS bisa selesai sebelum deadline yang ditentukan dan bisa bekerja dengan baik. Kemudian saya juga akan melancarkan komunikasi tentunya dari OSIS MPK dengan guru ataupun komponen-komponen sekolah sehingga terciptanya hubungan yang saling mendukung dan bisa terlaksana dengan baik.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan dari Ketua MPK periode tahun 2019-2020 kepada Aninda Eka, silahkan. Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Aninda Eka Stiana sebagai Ketua MPK periode 2019-2020. Mendengar pertanyaan dari Bu Dania dan Pak Faisal tadi, itu menurut saya mencakup aspirasi MPK dan fungsi evaluasi MPK terhadap OSIS. Sekarang saya ingin bertanya kepada adik-adik sekalian, dalam fungsi legislasi sendiri, MPK di sini bertugas sebagai pembuat undang-undang dan berdampingan dengan OSIS yang pihak eksekutif. Nah, di sini bagaimana cara adik-adik sekalian untuk meluruskan pandangan guru-guru dan warga Semala tentang tugas MPK yang ternyata mirip dengan tugas OSIS? Bagaimana cara adik untuk mengimprove bahwa MPK dan OSIS itu sebenarnya dua organisasi yang berbeda namun bekerja bersama? Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Aninda. Pertanyaannya akan dijawab pertama oleh Dek Aisyah dulu, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya pertanyaan dari Kak Anin. Bagaimana cara meluruskan bahwa MPK ini memiliki peran tersendiri, maksudnya walaupun MPK dan OSIS SMA Negeri 5 sekarang bekerja bersama, namun MPK dan OSIS memiliki perannya masing-masing. Yang akan saya lakukan mungkin mensosialisasikan kembali bahwa MPK memiliki tugas dan tanggung jawab serta kewajiban tertentu seperti A, B, C, dan D, kemudian OSIS seperti A, B, C, dan D. Jadi sehingga siswa dan guru serta warga SMA Negeri 5 Semarang bisa paham bahwa MPK dan OSIS itu memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing, dan kami bekerja bersama dalam rangka saling suportif dan saling mendukung agar terjadinya kinerja yang bagus dan lancar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Dek Yudi. Terima kasih pada Kak Anin sudah memberikan pertanyaan tentang fungsi legislatif peran MPK, fungsi legislatif dan cara meluruskan pada pihak-pihak sekolah kalau MPK itu punya peran sendiri, walaupun MPK dan OSIS itu bekerja sama. Saya ingin menegaskan bahwa salah satu caranya adalah yang pertama bekerja sesuai dengan sistem terlebih dahulu, karena tidak mungkin langsung kita langsung bersosialisasi dengan guru, karena itu sifatnya agak seperti paksaan atau bagaimana. Seperti yang pertama, kita harus bekerja dengan sistem. Setelah itu perlahan demi perlahan kita bisa membujuk, setelah itu baru bersosialisasi bahwa ada peran MPK sendiri, yaitu seperti mengevaluasi kinerja OSIS dan mengawasi kinerja OSIS. Selain itu program-program kerja MPK juga ada tersendiri, dan saya juga harap kedepannya guru bisa mengenal MPK lebih dalam lagi, tidak hanya kegiatan OSIS dan kegiatan OSIS, tapi juga ada kegiatan MPK. Di sini saya ingin meluruskan bahwa MPK itu juga salah satu organisasi terpenting di sekolah selain OSIS. Sekali lagi terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari warga Semala yang sudah diajukan melalui Google Form. Pertanyaan pertama bisa disimak. Apa yang Anda ingin lakukan ketika menjadi ketua MPK? Kemudian, apa yang bisa Anda jelaskan mengapa saya harus memilih Anda, dan apa jaminan yang bisa Anda beri apabila saya memilih Anda? Silahkan bisa dijawab dari Dek Yudi dulu. Sekali lagi terima kasih atas pertanyaannya dari Semala dan penonton live streaming di IG Semala. Untuk alasan-alasan untuk memilih saya adalah karena saya ini bisa memiliki sifat percaya diri yang pertama, itu secara general. Setelah itu saya juga bisa mengadaptasikan. Saya yakin saya bisa adaptasi dengan sistem MPK di sekolah ini. Dan kedepannya insya Allah saya akan mensosialisasikan MPK di mata guru dan meluruskannya.
sesuai dengan pertanyaan sebelumnya. Dan saya juga pantas karena saya memiliki sifat yang gigih dan semangat untuk bekerja keras. Dan untuk jaminannya, saya harap kedepannya MPK SMA Negeri 5 Semarang itu bisa baik lagi, dan saya harap OSIS dan MPK tidak putus rantai dan selalu bekerja sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa dijawab dulu di Aisyah. Silakan. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Jaminan dari saya tentunya adalah jabatan saya. Saya dengan berbekal pengalaman serta niat yang kuat saya, tentunya saya percaya bahwa saya bisa membawa MPK SMA Negeri 5 Semarang lebih maju dan lebih baik lagi. Kemudian untuk kedepannya yang saya ingin lakukan jika saya menjadi ketua MPK SMA Negeri 5 Semarang, yaitu tentunya melaksanakan program kerja yang sudah ada dengan lebih inovatif dan kreatif dan mengembangkan program kerja yang sudah ada. Kemudian tentunya tadi permasalahan yang sudah disampaikan oleh Kak Anin, yaitu meluruskan bahwa MPK ini memiliki peran tersendiri dengan OSIS, dan kami bekerja sama untuk saling mendukung serta suportif satu sama lain agar terjadi hubungan yang komunikatif dan event terjalan dengan baik dan terlaksana dengan lancar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masih ada satu pertanyaan sekaligus pertanyaan terakhir dari warga Semalang. MPK adalah majelis perwakilan kelas yang mencakup perwakilan siswa. Bagaimana jika pendapat siswa yang dilontarkan kepada MPK berbeda dengan pendapat sekolah? Apakah MPK akan tetap mewakilkan siswa atau tidak? Silakan bisa dijawab dari DID. Sekali lagi terima kasih atas pertanyaan dari warga Semalang. Untuk pertanyaannya ini sangat mewakilkan siswa ya. Bagaimana jika saran atau pendapat siswa itu tidak sesuai dengan ketentuan dari sekolah? Yang pertama, kita sebagai MPK itu harus berdeliberasi tentang pendapatnya itu terlebih dahulu. Jika itu pendapatnya itu baik, walaupun sekolah itu tidak setuju, kami yakin kami akan melaksanakan seperti contohnya sarah sehat dengan sekolah, dengan pihak sekolah, seperti dengan pembina OSIS, dengan kepala sekolah, untuk mendeliberasikan kembali tentang pendapat-pendapat siswa yang belum sesuai dengan ketentuan sekolah. Walaupun saya yakin, karena saya yakin siswa itu pasti ingin sekolah mendengarkan aspirasinya. Saya di sini mewakilkan sekolah dan saya berpihak pada siswa, walaupun nanti akhirnya saya tetap membahas kembali tentang pendapat-pendapat siswa yang kurang sesuai dengan sekolah. Dan saya yakin visi misi saya yang sesuai dengan pertanyaan ini akan tercapai jika saya menjadi ketua MPK. Sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya di Aisyah bisa menjawab pertanyaan dari warga Semalang. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana suara siswa yang tidak disetujui dengan sekolah? Tentunya saya sebagai MPK di sini jembatan dari sekolah dengan siswa dan menyalurkan aspirasi warga SMA Negeri 5 Semarang kepada sekolah, dan saya akan berunding dengan sekolah atau mengadakan rapat ataupun diskusi kenapa bisa suara dari siswa tersebut ditentang oleh sekolah dan apa plus minusnya dari suara siswa tersebut. Kemudian setelah dirunding dan menemukan hasil yang lebih pasti dan lebih pas serta lebih tepat untuk direalisasikan, maka saya akan mendukung hasil tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penjelasan dari calon ketua MPK periode tahun 2020-2021. Semoga acara debat dan tanya jawab ini bisa menjadi patokan untuk
para perwakilan kelas yang sudah terpilih untuk memilih ketua MPK yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 November 2020. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu panelis dan terima kasih adik-adikku serta Adinda Eka Siana sebagai ketua MPK sudah menyempatkan hadir di acara pada pagi hari ini. Saya Sabita Ayu Plastika mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.